viewers, selamat datang kembali di channel seputar Hero Reborn. Melalui film Man of Steel, DC akhirnya memulai DC Extended Universe yang membawa nuansa yang lebih kelam dibandingkan rival mereka, atau Marvel Cinematic Universe. Sayangnya, berbeda dengan film-film MCU yang memiliki koneksi cerita yang kuat, urutan film DC agak berantakan. Di sini, seputar Hero akan coba meluruskan urutan timeline-nya DC Extended Universe. Setelah film Justice League gagal memenuhi ekspektasi DC dan Warner Bros, diputuskan kalau film DC Extended Universe berikutnya akan lebih berdiri sendiri. Meskipun metode ini akhirnya menghasilkan film-film berkualitas seperti Wonder Woman, Aquaman, dan Shazam, hal ini juga agak merusak konsistensi. Akhirnya banyak film DCU yang posisinya agak jelas ketika melihat urutan film DC dari awal, meskipun masih mengandung referensi ke film DCU lainnya. Tapi berdasarkan informasi yang sudah admin rangkum, admin L bisa memberikan urutan film DC menurut timeline yang setidaknya masih masuk akal. Jadi inilah urutan film DCU sesuai timeline. Sebelum video ini lanjut ke video pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol like-nya atas dukungan kalian terhadap channel gua. Thank you semuanya. Karena film solo Black Adam berlatar pada tahun jutaan tahun yang lalu, saya yakin bahwa film Black Adam lah film pertama DC yang sesuai timeline. Film ini bercerita tentang pemuda yang bernama Ted Adam mendapatkan kekuatan dari Wizard of Shazam. Film ini juga mengisahkan sejarah origin dari karakter Black Adam. Di film ini, Black Adam akan melawan Sabak, dan di film ini kita akan dikenalkan dengan karakter Dr. Fate, Atom Smasher, dan Cyclone. Film Black Adam sendiri akan dirilis pada tanggal 23 Desember tahun 2021. Film Wonder Woman pertama bertempat setelah film Batman v Superman, tapi mayoritas cerita film ini bertempat di periode Perang Dunia I. Hal ini membuat film Wonder Woman berada di posisi kedua di urutan sesuai timeline. Film Wonder Woman pertama yang menceritakan petualangan superhero Wonder Woman untuk mencari musuh bebuyutannya, yaitu Ares. Diana memasuki dunia manusia bersama Steve Trevor, prajurit Amerika yang terdampar di pulau tempat lahir Diana. Setelah serentan film DCU yang dianggap kurang memuaskan, film superhero DC terbaik ini berhasil meyakinkan publik kalau film DCU bisa menyaingi MCU. Sesuai judulnya, film Wonder Woman 1984 berlatar di tahun 1984 di tengah masa Perang Dingin dan menjadi film ketiga di urutan film DC Extended Universe. Kali ini, Diana atau Wonder Woman harus menghadapi kombinasi pebisnis bengis Maxwell Lord dan Barbara atau Cheetah, seorang supervillain yang memiliki kemampuan mirip Cheetah. Uniknya, Diana juga dipertemukan kembali secara misterius dengan cinta sejatinya, yaitu Steve Trevor, yang sempat kehilangan nyawanya di film Wonder Woman demi menyelamatkan umat manusia. Film ini siap dirilis pada tanggal 16 Desember tahun 2020 di bioskop dan juga layanan streaming HBO Max. Meskipun dirilis pertama, film Man of Steel adalah film keempat urutan film DC series yang menceritakan awal mula dari superhero yang bernama Kal-El. Di sini Kal-El yang awalnya hidup sebagai manusia biasa memilih untuk mengadopsi identitas Superman untuk melawan ancaman General Zod. Di ending film ini, Superman terpaksa membunuh Zod dengan keji, dan endingnya ini mengundang kontroversi karena Superman aslinya bukan seorang pembunuh. Mengambil waktu tepat setelah Man of Steel, Batman v Superman Dawn of Justice menjadi film urutan kelima di daftar film DC Extended Universe. Sesuai judulnya, film ini menceritakan konflik antara Batman dan Superman akibat manipulasi jenius bilioner Lex Luthor yang ingin menghancurkan mereka berdua. Meskipun banyak yang memuji kemunculan Gal Gadot sebagai Wonder Woman, hal itu nggak mencegah film ini disebut sebagai salah satu film superhero yang kurang memuaskan. Selain kemunculan Wonder Woman, film ini juga mengandung cameo dari superhero DC lainnya seperti Aquaman dan The Flash yang akan muncul di film Justice League. Bertempat setelah Batman v Superman, di urutan film DC Extended Universe, Suicide Squad menceritakan awal dibentuknya tim Suicide Squad yang terdiri dari sekumpulan kriminal psikopat.
agen pemerintah Amanda Waller membentuk tim ini untuk mengantisipasi kemunculan makhluk kuat lainnya yang bisa mengancam keberlangsungan manusia. Salah satu psikopat tersebut ada Harley Quinn yang diperankan oleh Margot Robbie yang penampilannya dipuji karena cocok memerankan Harley Quinn. Sayangnya, film ini juga banyak dikritik akibat penampilan gak jelas Jared Leto yang sampai saat ini dianggap sebagai pemeran Joker paling amburadul. Tapi menurut saya, Joker Jared sendiri bukan amburadul karena emang skrip yang harus dijalankan Jared Leto itu kurang baik. Urutan film DC berlanjut di Harley Quinn Birds of Prey yang menceritakan petualangan Harley Quinn tepat setelah ending di film Suicide Squad. Sakit hati sehabis diputusin Joker, Quinn menjalin hubungan pertemanan dengan bocah Cassandra Cain yang diincar oleh bos penjahat romansionis. Untuk melindungi Cassandra, Quinn bergabung dengan antihero wanita lainnya seperti Huntress dalam menghadapi Sionis dan anak buahnya. Saya sendiri menganggap film ini sebagai film DC yang paling menghibur karena banyak banget kegilaan Harley Quinn dan kawan-kawan yang berhasil ditampilkan di film ini. Melanjutkan cerita inti DC Extended Universe, urutan nonton film DC berlanjut ke Justice League yang bertempat 2 tahun setelah pengorbanan Superman di akhir Batman v Superman. Di kekosongan ini, bumi diserang oleh Steppenwolf, seorang alien dari planet Apokalips bersama dengan pasukan para demonnya. Batman dan Wonder Woman dipaksa untuk merangkul superhero lainnya seperti The Flash, Aquaman, dan Cyborg untuk menghadapi ancaman tersebut. Sayangnya, film ini harus syuting ulang dengan sutradara berbeda karena anaknya Zack Snyder meninggal dunia dan digantikan oleh Joss Whedon. Setelah mendapat lampu hijau kembali dari Warner Bros, Justice League akhirnya di-remake kembali oleh Zack Snyder yang berjudul Justice League Snyder Cut yang bakalan rilis tahun depan mendatang di layanan streaming HBO Max. Bertempat beberapa bulan setelah Justice League, urutan menonton film DCU berlanjut di petualangan solo Aquaman. Di sini Aquaman bergabung bersama Mera untuk menghadapi ambisi adik tirinya yang berniat menghancurkan manusia karena telah merusak laut. Aquaman juga harus menghadapi David atau Black Manta, seorang tentara bayaran yang menyimpan dendam terhadap Aquaman karena telah membunuh ayahnya. Dan film ini juga menurut saya film terbaik saat ini di DC Extended Universe. Film superhero kocak yang tokoh utamanya adalah sepasang bocah cilik. Di sini kita diajak berkenalan dengan Billy Batson yang dipilih oleh Wizard of Shazam dengan kemampuan untuk menjadi seorang superhero. Dengan kekuatannya, dia bisa berubah menjadi seorang superhero dewasa yang juga bernama Shazam yang membuatnya diincar oleh ilmuwan gila Dr. Sivana. Lalu film di urutan selanjutnya yaitu film solo The Flash, mengkonfirmasi bahwa ada rencana untuk memasukkan alur cerita Flashpoint yang ikonik dari komik. Singkatnya, Flashpoint di film The Flash menceritakan bagaimana Barry Allen kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya dari pembunuhan musuh bebuyutannya yaitu Reverse Flash. Karena film ini berkaitan dengan yang namanya perjalanan waktu, bahkan dimensi, Flash akan mengajak beberapa superhero yang dulu pernah tampil di layar lebar, seperti Batman yang Michael Keaton, Val Kilmer, bahkan Kristen Bell. Namun belum diketahui secara pasti. Di urutan terakhir ada sequel film Aquaman 2. Belum diketahui secara jelas bagaimana plot untuk film ini. Ada rumor tentang film Aquaman 2 bahwa di film ini Aquaman akan berhadapan dengan Triton, anak dari dewa Poseidon. Di komiknya sendiri, Triton iri kepada Aquaman karena rakyat Atlantis lebih patuh dan takut terhadap Aquaman daripada Triton. Triton iri dan berambisi menghabiskan Aquaman. Dirumorkan bahwa Om adik tiri Aquaman akan kembali lagi dan menyingkirkan Aquaman dari kedudukan raja. Jadi itulah daftar urutan film DC sesuai timelinenya. Film Joker tidak saya sebutkan di sini karena memiliki latar dunia yang terpisah atau bukan bagian dari DC Extended Universe. Selain itu, banyak film DC yang akan datang lainnya yang juga akan terpisah dengan DC Extended Universe, seperti The Batman yang akan diperankan Robert Pattinson. Apakah urutan film DC ini bisa membantu kalian atau kalian mungkin ada pertanyaan lainnya? Tulis di kolom komentar bawah ya.
Sebelum video ini selesai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol like, nyalakan juga tombol loncengnya. Ikuti akun Instagram seputar hero dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok saya. Dimana di sana saya bakal update terus mengenai seputar dunia Marvel, DC, DHC, Image Comics, Star Wars, bahkan Monsterverse. Saya seputar hero, pamit, bye.